diam saya bilang. Jadi dengan adanya musibah ini nampaklah kuasa Allah SWT. Orang yang baik sedang dinampakkan kebaikannya, orang yang silap dan salah dihapuskan dosanya. Kita berharap mudah-mudahan kita semua tidak menambah redam remuk hancurnya hati saudara kita, berlapang dada, ada sikit-sikit ya bersaudara kita, karena ada beban yang paling berat. Terakhir yang yang ketujuh, ada amal yang tidak keluar darah. Amal keluar darah mati syahid. Ini amal tak keluar darah. Ada amal yang tak keluar keringat. Keluar keringat tawaf, sa'i, umrah, jihad. Ini nggak keluar keringat. Ada amal yang tidak keluar duit. Yang keluar duit zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ini nggak keluar duit, tidak keluar darah, tidak keluar duit, tidak keluar tenaga. Amal ini amal yang paling besar pahalanya. Apa itu amal? Ridho menerima takdir Allah. Inilah amal yang sedang diberikan Allah kepada orang Aceh. Orang Aceh didatangkan Belanda. Negeri yang tidak bisa dijajah oleh Belanda adalah Aceh. Orang Aceh melihat hidup ini kecil setengah sayap nyamuk seperti hadis Nabi. Apa kata orang Aceh? Kalau aku mati, aku akan mati syahid. Kalau aku hidup, besok pagi aku minum kopi di Molam. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Tengku Umar, beliau meninggal sebagai seorang syahid. Saya ziarah ke makam beliau, masuk ke dalam hutan. Apa kata yang menjaga makam? Tengku Umar ini Yusuf Soman, jangankan hidupnya, jenazahnya pun ditakuti Belanda. Sampai dicari mereka jenazah. 6 bulan orang menggalinya lagi, jenazahnya masih tetap utuh, tak dimakan cacing tanah. Begitu janji Allah. Itulah ayat yang dibaca qari kita tadi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Sudah meninggal pun dia tak dimakan cacing tanah. Kita masih hidup dan dimakan cacing. Kenapa? Diabetes meletus. Kalau ada bapak ibu yang tersinggung kebetulan penyakitnya sama, jangan. Kunci mendengar ceramah saya lihat, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Datang Belanda, Belanda tak bisa masuk. Jangankan Tengku Umar, jangankan Panglima Polem, yang perempuan Malahayati, yang perempuan Cut Nyak Din, takut Belanda, diasingkan ke negeri yang paling banyak pengetahuannya, Sumedang. Pengetahuan, iya, karena Sumedang itu banyak tahu. Aduh, ya Allah. Yang diasingkan ke Sumedang. Kenapa? Karena kalau dia dibiarkan di sini, dia punya magnet, orang Aceh akan ikut berjuang sama dia. Diasingkan dia ke Sumedang. Perempuannya begitu luar biasa. Oke, kalau ada orang luar Aceh yang bisa mendapatkan istri orang Aceh, itu orang yang luar biasa. Sampai mana dari cerita? Datang Jepang, Jepang tak masuk. Datang dom, selesai. Datang tsunami, selesai. Datang apapun yang datang kemari, tidak ada orang Aceh yang murtad, nggak ada. Tidak ada orang Aceh yang menurut psikolog, kalau sudah kehilangan rumah, kehilangan ayah, kehilangan keluarga, itu untuk menyembuhkan healingnya, menyembuhkan psikologisnya, pikirannya. Mereka psikolog-psikolog yang ngerti, bingung mereka. Kok bisa orang Aceh tetap sehat walafiat? Karena kekuatannya berpegang pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya ceramah. Saya hanya cerita. Saya kalau di Aceh ini hanya cerita. Tak pernah saya menceramahi. Marilah Bapak Ibu kita bersabar. Kata orang Aceh. Halah kau ngomong itu belum pernah kau kena tsunami. Coba perhatikan mulutnya. Enak saya kata orang Aceh. Marilah kita berpegang teguh pada Allah. Orang Aceh kalau bilang senyum. Lah kau dikejar Belanda tuh. Kami Belanda, Jepang, daerah operasi militer, tsunami, datang lagi, datang dari laut, 2 km daratan, habis, turun dia lagi. Akhirnya orang pindah ke gunung, ambil di gunung.
Allah mau menunjukkan ke orang Sumatera Utara, ke orang Riau, ke orang Jawa, ke orang Kalimantan, bahwa ada hambaku yang kuat menerima berbagai macam pukulan. Ah, itu kan kata Ustaz Somad untuk menyenangkan hati kami. Ini hadis, bro. Datang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bertanya kepada Nabi, man asyaddun nasi bala'an, siapa orang yang paling kuat ujiannya? Ya Rasulullah, ya, kasih tahu aku siapa orang yang paling kuat ujiannya. Al-anbiya, nabi-nabi. Setelah itu as-salihun, orang soleh. Setelah itu al-amsal fal-amsal, orang yang paling kuat ujiannya nabi-nabi. Setelah itu orang soleh. Setelah itu orang yang di bawah itu, orang di bawah itu. Jadi kalau ditengok dari mulai Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, menurut pandangan saya, kalau dipakai hadis ini, yang paling kuat imannya adalah orang Aceh. Setuju gak? Setuju? Nggak setuju, saya sama dulu.